Salam jumpa rekan pajak, jumpa lagi dengan saya Arnold Susanto dari Halim Santoso and Associates dalam kesempatan Bicara Pajak Bijak. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang salah satu fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020, yaitu tentang tambahan pengurangan penghasilan neto kepada wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat-alat kesehatan dan atau perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesia dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan. Apa saja alat kesehatan yang diatur, yaitu misalnya masker bedah dan respirator N95, pakaian pelindung diri, sarung tangan bedah, sarung tangan pemeriksaan, ventilator, dan juga regen diagnostic test untuk COVID-19. Sedangkan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diatur adalah untuk antiseptik hand sanitizer serta disinfektan. Dalam hal tertentu, Menteri Keuangan dapat mengubah rincian alat kesehatan dan PKRT ini berdasarkan usulan dari Menteri Kesehatan. Misalnya jika dirasa ada barang-barang tertentu yang bersifat langka dan dibutuhkan masyarakat bisa ditambahkan dalam rincian yang tadi. Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% ini berlaku ketentuan sebagai berikut. Apabila pertama, dihitung dari biaya untuk memproduksi alat kesehatan dan atau perbekalan kesehatan rumah tangga tersebut yang diperlukan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. Yang kedua adalah biaya itu harus dibebankan sekaligus pada tahun pajak saat biaya itu dikeluarkan. Dalam hal terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional. Periode berlaku fasilitas ini adalah mulai dari 1 Maret 2020 sampai 30 September 2020. Dalam hal diperlukan, pemberlakuan atas tambahan pengurangan penghasilan neto ini dapat diperpanjang jika seandainya salah satu contohnya apabila BNPB memperpanjang masa darurat melebihi 30 September 2020. Nah, apabila bagi WP yang memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan neto ini harus menyampaikan laporan biaya untuk memproduksi alat kesehatan dan atau PKRT dalam rangka penanganan COVID-19. Laporan biaya ini akan dilaporkan paling lambat pada saat penyampaian SPT tahunan 2020. Laporan biaya dapat dilaporkan secara online dalam jaringan atau manual offline secara kepada KPP. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan laporan biaya atau menyampaikan laporan ini melewati jangka waktunya, maka pengurangan penghasilan neto ini tidak dapat dibebankan oleh wajib pajak sebagai pengurang penghasilan neto. Oke, kita coba dengan contoh kasus tambahan pengurangan penghasilan neto. Katakan saja ada contoh seperti ini. Misalnya ada PT ABC merupakan pabrik tekstil yang berdomisili di daerah Tangerang. Pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, PT ABC mengalihkan sebagian biaya produksinya untuk membuat masker bedah bagi tenaga medis dalam rangka penanganan COVID-19. Hal ini sudah dilakukan PT ABC sejak April 2020. Nah, bagaimana cara membuat laporan biaya untuk PT ABC? Sejak April 2020, PT ABC menyediakan mesin A untuk membuat masker. Biaya penyusutan mesin A untuk 1 tahun adalah 120 juta rupiah. Proporsi pemanfaatan mesin ini untuk membuat masker sebesar 80%. Kita bisa lihat di kolom nomor 1, bagian biaya penyusutan, kita bisa isi di bagian jumlah biaya yang dikeluarkan dalam masa fasilitas. Karena PT ABC menggunakan masa fasilitas dari April 2020 hingga September 2020, maka ada 6 bulan yang menjadi masa fasilitas. Biaya penyusutan mesin A setahun ada 120 juta rupiah, maka 6 bulannya berarti 60 juta rupiah. Kita bisa isi di biaya penyusutan 60 juta rupiah. Proporsi pemanfaatan mesin adalah 80% dari 60 juta rupiah, yaitu 48 juta rupiah. Kita bisa isi keterangan mesin A misalnya. Kemudian selanjutnya PT ABC juga membeli bahan baku N seharga 100 juta, di mana dari bahan baku ini 60%-nya dipakai untuk membuat masker. Maka kita bisa isi di kolom 2A, biaya pembelian bahan, kita tulis bahan baku N, jumlah biaya yang dikeluarkan dalam masa fasilitas 100 juta rupiah, biaya setelah diproporsionalkan adalah 60%-nya, yakni 60 juta rupiah. Keterangan misalnya kita tulis bahan baku masker, tanggal transaksi 4 April 2020 contohnya. Yang ketiga,
PT ABC juga membayar pegawai dan tenaga kerja lepas bernama Umar dan Syahrul, di mana keduanya sejak April 2020 sudah diinstruksikan mengalihkan 60% waktu kerjanya untuk membuat masker. Umar adalah pegawai tetap ber-NPWP dengan gaji 5 juta per bulan. Sedangkan Syahrul adalah tenaga kerja lepas, tidak punya NPWP, gaji 3 juta per bulan. Kita bisa isi pembayaran gaji untuk Umar dan Syahrul di kolom bagian 3. Katakanlah nomor 1 kita isi Umar, nomor 2 kita isi Syahrul. Gaji masing-masing Umar 5 juta per bulan. Selama masa fasilitas dari April sampai September 2020 berarti Umar gaji totalnya 5 juta dikali 6 bulan. April sampai September 2020 yaitu 30 juta rupiah. Sedangkan Syahrul gaji 3 juta per bulan dikali juga dengan 6 bulan yaitu 18 juta rupiah. Umar memiliki NPWP. Syahrul tidak punya NPWP. Biaya setelah diproporsionalkan bagi masing-masing ini adalah 60% dikali gaji biaya mereka. Umar 30 juta kali 60% artinya 18 juta rupiah biaya yang sudah diproporsionalkan. Sedangkan Syahrul 18 juta dikali 60% berarti 10 juta 800 ribu. Keterangan kita bisa isi status mereka misalnya pegawai tetap atau tenaga kerja lepas. Setelah kita merekap biaya-biaya yang sudah diproporsionalkan ini, kita melakukan penjumlahan biaya-biaya tersebut. Sehingga total biaya pada saat ini adalah 136 juta 800 ribu. Nah, total biaya inilah yang bisa mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30%. Khusus PT ABC maka 136 juta 800 ribu ini dikalikan 30%, yakni 41 juta 40 ribu. Angka inilah yang kemudian akan dikoreksi negatif pada SPT tahunan 2020 PT ABC menjadi pengurang penghasilan neto 30% dari 136 juta 800 ribu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada rekan-rekan yang ingin mengusulkan peraturan pajak baru yang ingin kami bahas, atau ada kritik dan saran, silakan isi komentar di bawah ini. Bagi kalian juga, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share channel kami, Bisnis dan Perpajakan, sehingga kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang berguna bagi kita sekalian. Salam jumpa, terima kasih.